Welcome back to channel Butuh Film Gan. Bersama saya Wawan. Jos. Kali ini kita akan bahas cerita singkat anime The Case Study of Vanitas bagian pertama. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, kita mau ngingetin ke kalian, jangan lupa untuk klik subscribe dan like juga guys. Ayo sama-sama bantu channel ini supaya memberikan manfaat dan hiburan ke semua orang. Oke. Alkisah diceritakan ada vampir bernama Vanitas yang dibenci semua orang. Vampir harusnya lahir pada bulan purnama merah, tetapi Vanitas lahir pada saat bulan purnama biru yang paling jahat. Lalu, dia pun diusir dan bergentayangan di hutan. Di sebuah kapal udara, vampir bernama Noe pergi menuju Paris di mana dia mencari informasi tentang sifat sebenarnya dari kitab Vanitas. Dia bertemu dengan seorang wanita bernama Amelia, yang ternyata dia juga adalah vampir. Saat mengajaknya berjalan, tiba-tiba Amelia merasa pucat dan tertunduk lesu. Dia pun berubah menjadi vampir. Vanitas yang berada di atas kapal itu, dia menerobos masuk dan mencoba mengungkap nama asli Amelia dengan kitab Vanitas yang dimilikinya. Namun dengan sigap, Noe menyelamatkannya dari serangan Vanitas. Tetapi sayangnya, Noe diserang dan digigit oleh Amelia. Lalu, Vanitas mengeluarkan kitab tersebut dan mengungkapkan kalau Grimoire dapat menghilangkan penyakit yang merusak nama vampir dan menyebabkan mereka mengamuk. Setelah itu, mereka berdua berjalan di kota Paris itu. Selain itu, Vanitas meminta Noe untuk bergabung bersamanya, namun Noe menolak dan ambruk di jalan itu. Vanitas dan Noe kemudian masuk penjara setelah insiden di atas pesawat tersebut. Mereka berdua kemudian menemui Parks Orlok, sang penguasa dunia isekai. Dia berencana ingin mengeksekusi Amelia, namun Noe menawarkan untuk menangkap vampir pembawa kutukan yang meneror Paris dan menggunakan kemampuan Grimoire dari kitab Vanitas untuk menyelamatkan mereka. Noe kemudian dikenalkan dengan Dante. Dia adalah seorang informan Vanitas. Noe membawa kabur Vanitas dan mencari Thomas Breneux, vampir psikopat yang memakan 9 manusia. Mereka menemui Thomas dan Vanitas mencoba menghentikannya dengan kitab yang dibawa. Dia pun kembali ke wujudnya dan akan membawanya ke Orlok. Lalu datang 2 orang gadis di sana bernama Luca dan Jeanne, bermaksud ingin meminta bantuannya untuk mengembalikan kitab Vanitas itu. Namun Vanitas menolaknya. Jeanne pun kemudian mencoba menyerangnya. Dia kemudian memakai gauntlet merah yang berbahaya itu. Vanitas dan Noe mencoba kabur dari kejaran dan serangan Jeanne. Noe lalu mencoba menahan serangannya. Jeanne disadarkan oleh Luca bahwa dia bukan Algojo lagi. Saat bersembunyi, Vanitas mengungkapkan kalau Grimoire dapat digunakan juga sebagai pembawa kutukan. Jeanne yang tetap memaksa Vanitas untuk menyerahkan kitab tersebut tiba-tiba diserang dari belakang. Vanitas menolongnya dengan kekuatan dari kitab tersebut dan kemudian mengungkap nama asli dari monster serigala psikopat itu. Jeanne yang akan menyerang Vanitas, lalu muncul Noe yang menangkap Luca. Jeanne kemudian mengakui kekalahannya dari Vanitas. Selain itu, Vanitas sangat tertarik kepadanya. Dia pun cipokan dan itu membuat Luca dan Noe terkejut atas aksinya. Setelah aksi Vanitas soal kekuatan Grimoire, Orlok kemudian memutuskan untuk menunda eksekusi Amelia. Dia ditugaskan untuk bekerja sebagai pelayan di sebuah hotel. Noe menggigit lengan Amelia untuk membaca ingatannya. Di ingatan itu, parade dan charlatan. Dia merasa terkejut karena makhluk itu membawa kutukan dan ingin menghabisinya. Dominic pun datang dan mengalungkan rantai kepada Noe dan membawanya ke suatu tempat. Dia melintasi sebuah penghalang bersama Vanitas mengikuti dari belakangnya. Saat keluar, tempat tersebut adalah Altus Paris. Setelah sampai di Altus Paris, Dominic melepas rantai dari leher Noe dan mengajaknya untuk meminum darahnya. Vanitas kemudian muncul di pesta topeng, yang menyatakan kalau warisan vampir birunya dapat menawarkan dan menyembuhkan pembawa kutukan.
Dia kemudian diajak oleh saudara perempuan Dominic bernama Veronica. Dia ditangkap dan Veronica kemudian mencoba membunuhnya. Noe bersama Luca di sisi gedung berusaha menyelamatkan Vanitas. Tiba-tiba ada suara berisik yang menakutkan menyelimuti bangunan dan menghipnotis para vampir beserta para pembawa kutukan. Sementara itu, Jeanne juga terpengaruh terhadap keinginan darah dan Vanitas pun menawarkan darahnya kepadanya. Noe menemui charlatan si juri psikopat. Noe lalu menyerang charlatan. Pada flashback masa lalu, Noe ingat ketika dia pergi untuk tinggal bersama gurunya di rumah dan bertemu Louis beserta Dominic. Masa lalu dia selalu bersama dan bermain dengan mereka berdua. Hingga akhirnya seiring berjalannya waktu, Louis menyadari bahwa Noe adalah pembawa kutukan. Sejak saat itu, perilakunya berubah. Dia mengukir kayu untuk Noe dan membunuhnya. Tetapi Noe tidak dapat melakukannya. Ketika teman mereka Mina teridentifikasi sebagai pembawa kutukan dan dihukum untuk dieksekusi, Louis membunuhnya ketika berubah menjadi vampir psikopat. Noe mencoba mengembalikannya, tetapi Louis menyerang dan menggigitnya. Noe kemudian diselamatkan oleh gurunya dengan membegal Louis. Charlatan membisikkan Noe tentang nama aslinya, lalu Vanitas muncul dan mengusirnya. Naenia, utusan charlatan, tetap memaksa untuk mengetahui nama asli Noe. Vanitas dan Jeanne mencoba melawannya. Naenia dan dua jurik itu kemudian pergi. Sementara itu, Noe tertunduk lesu di hadapan Dominic. Dia menyadarkan Noe dan memberitahu kalau ada pembawa kutukan di ruang dansa. Tangisan pembawa kutukan itu membuat semuanya terhipnotis. Vanitas kemudian mencoba menghadapi mereka bersama Noe. Mereka melihat Catherine berubah menjadi psikopat. Vanitas kemudian mengubahnya menjadi abu. Tiba-tiba, Veronica muncul dan menyerang Noe beserta Vanitas. Veronica kemudian membekukan Vanitas. Datanglah Ruthven yang segera meredam situasi tersebut. Dia pun ingin melindungi Noe dan Vanitas. Malam itu, Noe bermimpi dan mengingat instruksi gurunya untuk memahami kekuatan kitab Vanitas. Dia kemudian menemui Vanitas di atas lonceng. Noe berbicara dengannya di mana Vanitas melakukan penyelamatan vampir. Setelah itu dia mencoba membunuh Noe, tetapi Noe menahannya dengan sekuat tenaga. Noe tidak ingin mengikuti perintahnya. Noe tertarik dengan Vanitas sebagai manusia yang dia lihat hingga saat ini. Lalu Noe pun memutuskan untuk bersama dengan Vanitas. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.